Perkenalkan, nama saya Juliana Timbo dengan NPN 2030991. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan tema membangun keluarga berlandaskan iman kepada Tuhan. Nah, di sini saya memiliki 3 responden, yaitu berasal dari Paroki Santo Gabriel Nunukan dengan di lingkungan Maria Assunta Kantor Camat. Responden yang pertama dari Ibu Christina Belit. Nomor 1, bagaimana peran keluarga bagi perkembangan iman anak? Keluarga mulai dari perkawinan pertama. Sebagai keluarga Katolik dari awal ibu dan bapak menerima sakramen perkawinan sesuai dengan aturan gereja. Sakramen-sakramen itu harus diikuti atau dijalani sesuai dengan aturan gereja yang ada. Setelah anak lahir, orang tua memiliki peran untuk mempermandikan anak, dan setelah anak tumbuh, orang tua mulai mengajarkan anak, menceritakannya mengenai Tuhan Yesus dan mengenalkan kepada anak siapa itu Tuhan Yesus. Dan juga peran orang tua mengajarkan kepada anak doa-doa pokok. Contohnya seperti doa Bapa Kami, Aku Percaya, Salam Maria. Dan juga doa di lingkungan dan gereja ketika anak sudah beranjak dewasa. Orang tua juga mendaftarkan anak dalam komunitas anak-anak sekolah minggu dan juga mengajarkan anak-anak dalam berbicara yang baik, tidak yang kotor-kotor. Itulah peran orang tua. Orang tua mempraktekkan pelaku firman Tuhan dalam mengajarkan anak membaca kitab suci, sangat penting, dan tidak lupa juga membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita lewat materi, lewat tenaga, dan lewat waktu, dan juga mengajarkan anak mengenai mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dari sini juga anak sudah terbiasa melakukan hal-hal yang sudah diajarkan oleh orang tua dari kecil sampai tumbuh dewasa. Yang kedua, mengapa sangat penting adanya pendidikan iman dalam keluarga? Iman sangat penting karena seseorang tidak berkenan kepada Allah kalau tidak beriman. Tetapi iman itu siapa yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus yang kita percayai. Iman sangat penting dalam keluarga agar kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika kita percaya, ketika kita membaca Alkitab, ada janji Tuhan, mukjizat-mukjizat ketika kita aminkan dan kita percaya di dalam perjalanan hidup kita menghadapi persoalan kita dan tidak takut dan tidak khawatir karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Penting sekali ketika kita mempercayai yang baik dan ketika kita menghadapi pergumulan, Tuhan tahu kita mempunyai janji kepada Tuhan. Dan juga Tuhan berjanji, jangan takut apapun persoalan yang kita hadapi. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ketika kita percaya. Persoalan, tantangan yang kita hadapi datang kepada Tuhan, kita pegang janji kita, berdoa, itu namanya iman. Misalnya, ketika kita tidak percaya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Ketika tidak percaya pada Tuhan. Contohnya seperti Lazarus dibangkitkan dan saudaranya Marta sangat khawatir. Tuhan sudah 4 hari terbaring dalam kubur dan berbau. Tetapi Yesus mengatakan bahwa jikalau engkau percaya, ketika kita percaya, mukjizat Tuhan itu nyata. Jadi penting sekali iman di setiap pribadi kita. Iman dalam Ibrani, iman adalah segala iman. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan iman dalam keluarga Katolik? Mengembangkan iman berarti tidak boleh hanya dalam keluarga saja. Kita harus mempraktekannya, harus sebagai pelaku firman, kasihanilah musuhmu. Jika kita berhadapan dengan seseorang yang membenci kita, kita harus mempraktekkan, kita harus mengasihi kepada orang yang membenci kita.
sehingga orang itu melihat pribadi kita yang memiliki karakter yang dulunya kita jahat, sombong. Tetapi ketika kita percaya, kita mulai mempraktekkan, dan orang lain juga melihat kita sudah berubah dan bergabung dalam komunitas atau saling sharing dengan orang muda, lingkungan, dan gereja. Intinya bahwa pribadi kita dulu yang mempraktekannya, gereja, dan juga sharing mengenai kebaikan Tuhan sehingga orang mendengarkan timbul iman mereka. Yang mungkin ada orang yang tidak pernah pergi gereja sudah lama, ketika kita datang dan mendoakan mereka, dan iman mereka mulai kembali timbul dan tergerak hatinya untuk pergi ke gereja. Ini cara kita untuk mengembangkan iman, membaca kitab suci, sharing mengenai pengalaman atas kebaikan Tuhan kepada orang yang belum mengalami pertolongan ataupun Tuhan belum menjawab permohonan mereka. Bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Dan juga salah satu cara kita mengembangkan iman kita adalah mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dan juga terlibat aktif dalam pelayanan di gereja. Yang keempat, apa yang Anda lakukan untuk membina iman dalam keluarga? Dalam keluarga kita harus berdoa bersama sebelum makan dan sesudah makan. Harus berdoa. Dan juga sebelum tidur dan juga bangun tidur harus berdoa dan membaca kitab suci. Sharing-sharing dalam keluarga seperti apa yang Tuhan suruh, firman Tuhan itu harus betul-betul dipraktekkan di dalam perjalanan hidup kita. Dan juga mengikuti doa-doa lingkungan maupun di gereja. Yang kelima, apa manfaat dari kebiasaan berdoa dalam keluarga bagi perkembangan iman? Kebiasaan berdoa dalam keluarga agar bisa kompak dan kita tidak takut dan khawatir karena kita selalu berdoa. Kita percaya bahwa setiap doa kita itu Tuhan menjawab. Kebersamaan dalam keluarga itu sangat penting karena dalam Alkitab Tuhan sudah berjanji di mana ada kebersamaan, kesatuan Tuhan memerintahkan berkat turun atas keluarga kita. Ketika kita kompak bersama, selalu berdoa bersama, baca kitab suci bersama, dan sharing-sharing bersama. Responden yang kedua, Donatus Jagom. Nomor 1, bagaimana peran keluarga bagi perkembangan iman seorang anak? Peran keluarga bagi perkembangan iman anak, hal yang paling pertama dilakukan adalah orang tua harus memberikan contoh terhadap anak. Misalnya orang tua rajin ke gereja, memimpin doa sebelum dan sesudah makan, membaca kitab suci, dan dilakukan secara rutin sehingga anak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Dari semuanya itu, maka dengan sendirinya perlahan iman anak akan tumbuh dengan baik dan akan menjadikan anak yang membanggakan orang tua, gereja, dan negara. Yang kedua, mengapa sangat penting adanya pendidikan iman dalam keluarga? Iman adalah kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh setiap orang sejak dalam kandungan ibu. Iman akan dijadikan fondasi atau pegangan hidup bagi setiap orang. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan iman dalam keluarga Katolik? Berdoa bersama dalam keluarga, makan bersama, kumpul keluarga, dan sharing tentang pengalaman iman. Yang keempat, apa yang Anda lakukan untuk membina iman dalam keluarga? Memberi contoh yang baik terhadap anak-anak. Yang kelima, apa manfaat dari kebiasaan berdoa dalam keluarga bagi perkembangan iman anak semakin baik? 2, sopan santun terhadap orang lain. 3, rajin ke gereja. 4, terlibat dalam kegiatan KUB lingkungan stasi dan paroki. Responden yang ketiga, Marianus Boli. 1. Bagaimana peran keluarga bagi perkembangan iman seorang anak? Peran keluarga bagi perkembangan iman
peranan orang tua dalam kehidupan keluarga Katolik, khususnya dalam kaitan dengan anak-anak, tidak hanya sebatas melahirkan, memberikan makan dan menyediakan tempat tinggal atau rumah bagi mereka, tetapi juga menyediakan pendidikan yang baik dan memadai, baik pendidikan yang sifatnya formal atau sekolah maupun pendidikan non-formal, pembinaan nilai-nilai luhur, kebiasaan-kebiasaan baik, warisan dan budaya masa lalu, peranan nilai-nilai keagamaan, serta nilai-nilai lainnya yang membantu anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang utuh dan berkualitas. Bagi anak-anak yang sedang bertumbuh dan berkembang, bimbingan dan bantuan orang tua sangatlah penting dalam keadaan yang demikian. Pendampingan yang efektif dari orang tua membantu anak untuk menghadapi dan mengarahkan situasi yang dihadapinya dengan baik. Yang ketiga, mengapa sangat penting adanya pendidikan iman dalam keluarga? Pendidikan iman dalam keluarga adalah pendidikan utama dan pertama bagi anak. Sebab dalam keluarga anak akan mendapatkan pendidikan iman baik melalui pengarahan, didikan, teguran, dan yang sewajarnya bagi anak, bimbingan, serta komunikasi yang baik antara orang tua dan anak menjadi sangat penting dalam pertumbuhan serta perkembangan iman dalam keluarga, karena iman akan membawa anggota keluarga kepada Tuhan. Tempat adanya iman, keluarga akan cenderung mengalami persoalan baik dan tidak kecocokan antara anggota keluarga maupun dan cenderung mengambil jalan keluar tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Tetapi ketika iman selalu ditanamkan dalam keluarga, maka apapun persoalan, apapun kesulitan, mereka sangat yakin bahwa hanya Tuhanlah jalan satu-satunya dalam hidup mereka. Anak cenderung mengikuti apapun yang dilakukan orang tua, apalagi jika anak masih dalam bangku sekolah dasar. Sehingga ketika orang tua bertengkar, otomatis anak akan terbawa dalam perasaannya hingga suatu waktu nanti mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, iman senantiasa membawa kita pada keselamatan. Ketika keharmonisan serta kedamaian, keluarga adalah sekolah cinta kasih, tempat di mana anak pertama kali menanamkan benih-benih iman Katolik. Oleh karena itu, orang tua berperan penting dalam menentukan iman Katolik, iman anak. Sejak kecil, ketika orang tuanya menanamkan benih iman kepada anaknya, ketika dewasa ia akan menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab terhadap penghayatan imannya. Maka pentingnya keluarga yang beriman dan akan membawa dampak yang positif bagi yang baik dalam keluarga antara orang tua dan anak maupun anak dengan orang tua, serta lingkungan sekitar dan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan iman dalam keluarga Katolik? 1. Menghormati dan mencintai orang tua. Ini adalah bentuk kecintaan anak terhadap orang tua. Tentu bukan hanya anak menghormati orang tua, tetapi orang tua juga menghormati anak. Lebih hak anak bila dicukupi. Orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, serta memperhatikan anaknya jika dalam pergaulan yang mereka bergaul dengan orang yang tidak baik, justru mengetahui mereka untuk mempengaruhi mereka untuk berbuat yang jahat. Maka orang tua wajib memperhatikan anaknya serta menjalin komunikasi yang baik, mengajak anak untuk bercerita tentang pengalamannya sehingga orang tua tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kedua, mencintai sama di sekitar tempat tinggal. Ketika kita hidup sendiri, sehingga makhluk sosial kita tentu membutuhkan orang lain baik untuk berkomunikasi maupun membantu kita saat mengalami kesulitan. Oleh karena itu, iman menghantarkan kita pada pengenalan akan Yesus Kristus melalui sesama yang di sekitar kita. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang mesra antara anggota keluarga. Menjadi sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga, baik orang tua maupun anak-anaknya. Ini adalah jawaban iman kita kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita keluarga yang baik, maka kita patut bersyukur dan menjadikan keluarga sebagai tempat yang baik dan nyaman bagi siapa saja. Yang keempat,
menyadari keluarga sebagai tanggung jawab orang tua. Yang kelima, bersama-sama merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Yang keempat, apa yang Anda lakukan untuk membina iman dalam keluarga? Membina iman dalam keluarga tentu tidaklah mudah, ketika sendiri harus menjadi contoh bagi anggota keluarga yang lain. Jika kita berperilaku tidak baik, bagaimana kita bisa membina iman dalam keluarga, atau bagaimana kita menjadi contoh bagi mereka keluarga yang lain? Maka untuk membina iman dalam keluarga harus dimulai dari diri sendiri. Membina iman tentu dengan sikap dan tutur kata seperti perilaku kita, di samping kita mengajarkan iman Katolik kepada anak-anak melalui baca kitab suci dan buku-buku rohani. Iman akan tercermin melalui sikap hidup kita, maka menjadi tanggung jawab serta bagi kita bagaimana agar iman dalam keluarga terus bertumbuh dan berkembang. Iman tanpa perbuatan adalah mati, maka untuk memperoleh iman yang hidup, mari kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang memberikan dirinya bagi banyak orang. Kita belajar dari para santo santa serta orang kudus lainnya. Yang kelima, apa manfaat dari kebiasaan berdoa dalam keluarga bagi perkembangan iman? Kebiasaan berdoa tentu menghantarkan kita kepada Tuhan. Peran orang tua dalam pendidikan iman anak dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana membangun hidup doa yang baik? Saya bersyukur bahwa di dalam keluarga selalu meluangkan waktu untuk berdoa bersama. Berdoa adalah ungkapan iman kepada Tuhan dan juga mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang kita terima baik dari Tuhan sendiri maupun lewat sesama yang ada di sekitar kita. Manfaat dari doa adalah menjadikan pribadi kita selalu bersyukur. Baik, terima kasih dari presentasi hasil penelitian saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Di sini saya akan mengakhiri presentasi saya. Terima kasih.